Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dalam video pembelajaran larutan asam dan basa. Kali ini kita akan membahas materi titrasi asam dan basa. Silakan kalian saksikan. Dalam materi titrasi asam dan basa ini, kalian dapat memahami apa itu pengertian dari titrasi, bagaimana prosedur atau cara kerja dari titrasi asam basa, dan juga kalian akan bisa memahami jenis dari titrasi asam dan basa. Baiklah, yang pertama pengertian dari titrasi asam basa. Titrasi asam basa adalah suatu metode yang digunakan untuk menetapkan kadar larutan asam atau basa dengan larutan pentiter basa atau asam dengan bantuan indikator. Nah, di sini ada 3 macam titrasi asam basa. Yang pertama, asidimetri. Asidimetri adalah larutan basa dititer dengan asam yang berfungsi sebagai larutan standar asam. Kemudian titrasi alkalimetri, di mana larutan asam dititer dengan larutan basa yang bertindak sebagai larutan standar basa. Kemudian titik akhir titrasi, yaitu posisi pH pada saat indikator berubah warna. Nah, dalam titrasi asam basa ada beberapa istilah larutan yang harus kalian pahami. Yang pertama mengenai larutan standar. Larutan standar primer merupakan larutan yang telah diketahui konsentrasinya, baik itu molaritas atau normalitasnya, secara pasti melalui pembuatan langsung. Nah, larutan standar primer berfungsi untuk menstandarisasi atau membakukan atau untuk memastikan konsentrasi larutan tertentu, yaitu larutan yang konsentrasinya belum diketahui secara pasti, yang berupa larutan standar sekunder. Nah, adapun larutan standar sekunder atau titran biasanya ditempatkan pada buret yang kemudian ditambahkan ke dalam larutan zat yang telah diketahui konsentrasinya secara standar primer. Nah, di sini ada istilah titran, ada istilah titrat. Nah, kalau titran biasanya larutan yang kita isikan ke dalam buret, sementara titrat adalah larutan akan kita uji konsentrasinya dan biasanya ditempatkan di dalam Erlenmeyer. Nah, selanjutnya ada istilah yang namanya titik ekivalen. Titik ekivalen adalah keadaan di mana konsentrasi titran tepat sama secara stokiometri dengan analit. Nah, menentukan titik ekivalen adalah tujuan akhir titrasi. Jadi perhatikan dari kurva grafik ya, titik ekivalennya itu biasanya berada di posisi tengah dari kurva titrasi asam dan basa. Selanjutnya titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi tercapai ketika titik ekivalen telah terlewati. Biasanya terjadi setelah terdapat sedikit titran yang tidak lagi bereaksi atau berlebih. Pada sebagian besar kasus, perbedaan antara titik akhir titrasi dan titik ekivalen tidak signifikan dan dapat diabaikan. Ada dengan kata lain, titik akhir titrasi dapat ditandai dengan terjadinya perubahan warna. Ya, kalau kita menggunakan penoftalen dari tidak berwarna menjadi warnanya berubah menjadi merah keunguan, maka itulah titik akhir daripada titrasi. Selanjutnya adalah prosedur titrasi asam basa. Nah, dalam prosedur atau cara kerja dari proses titrasi asam basa ada beberapa alat yang kita butuhkan. Yang pertama adalah buret. Nah, buret ini yang bentuknya seperti tabung reaksi tapi dia panjang dan di bawahnya terdapat pipa ya, pipa yang mempunyai seperti keran ya, ada klepnya yang bisa dibuka tutup. Nah, buret adalah untuk tempat larutan standar yang dipakai, biasanya yang memiliki skala 50 ml. Ya, skala 0 terletak di atas dan 50 ml di bawah. Sebelum dipakai, ada baiknya buret dibersihkan dengan larutan K2CR2O7, kemudian bilas dengan Aquades.
Selanjutnya yang kedua Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer ini yang bentuknya seperti tabung, seperti gelas tapi di bawahnya dia agak besar ya. Yaitu tempat analit diletakkan atau titrat diletakkan. Gunakan Erlenmeyer ukuran sedang ya 250 ml untuk proses titrasi. Sebab Erlenmeyer ukuran ini enak dipegang dan kita lebih leluasa untuk menggerakkan Erlenmeyernya. Selanjutnya adalah pipet. Nah, pipet ini ada pipet tetes ya yang digunakan untuk mengambil indikator. Nah, selanjutnya ada statif dan batang statif ya. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk meletakkan buret agar bisa berdiri tegak. Sebelum meletakkan buret ke statif, ada baiknya melapisinya dengan kertas atau tisu ya, agar pegangan statis tidak langsung kena di dinding luar dari buret itu sendiri ya. Nah, dalam proses titrasi asam basa yang tidak kalah penting adalah penggunaan daripada indikator. Nah, indikator yang tepat ya dapat mempengaruhi proses daripada titrasi asam basa. Nah, indikator asam basa yang dipilih harus disesuaikan dengan senyawa yang bertindak sebagai sampel atau penitrasi. Kemudian prinsip pemilihan indikator adalah apabila perubahan warna indikator sesuai dengan pH larutan saat titik ekivalen. Selanjutnya, untuk mengetahui titik ekivalen secara teoritis dapat dihitung dari pH garamnya. Ada 3 jenis sifat garam, yaitu garam asam, garam netral, dan garam basa. Nah, untuk materi ini nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya. Ya, untuk lebih jelasnya di sini Ibu perlihatkan beberapa alat-alat yang dibutuhkan untuk proses titrasi asam basa. Yang pertama Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer ini mempunyai ukuran yang bermacam-macam, dari mulai yang ukuran ada yang 50 mili, 100 mili, 150, 200, 250 sampai yang 1000 ml ya. Sesuai dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian larutan penoftalen ya sebagai indikatornya. Selanjutnya buret ya. Nah, buret ini seperti tabung reaksi dia, tapi dia panjang dan mempunyai ukuran. Ini juga sama untuk buret, mempunyai ukuran yang bermacam-macam, ada yang mulai dari 50 mili, 100 mili dan seterusnya. Yang di ujungnya itu ada semacam keran untuk keluar masuknya air dan ada untuk menutup dan membuka dari keran tersebut. Kemudian ada yang namanya statif dan batang statif. Nah, ini tujuannya untuk mendudukkan supaya buret itu dapat berdiri dengan tegak. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan titrasi asam basa? Yang pertama, zat penitrasi atau titran yang merupakan larutan baku dimasukkan ke dalam buret yang telah ditera. Kemudian yang kedua, zat yang dititrasi atau titrat ditempatkan pada wadah atau gelas kimia bisa atau Erlenmeyer, kemudian ditempatkan tepat di bawah buret yang berisi titran. Selanjutnya, tambahkan indikator yang sesuai pada titrat, misalnya indikator penoftalen. Selanjutnya, rangkai alat titrasi dengan baik ya. Buret harus berdiri tegak. Wadah titrasi tepat di bawah ujung buret dan tempatkan sehelai kertas putih atau tisu putih di bawah wadah titrat atau di bawah Erlenmeyernya. Selanjutnya yang terakhir, atur titran yang keluar dari buret ya, atau titran dikeluarkan sedikit demi sedikit sampai larutan di dalam gelas kimia atau Erlenmeyer menunjukkan perubahan warna dan diperoleh titik akhir titrasi. Setelah itu langsung hentikan titrasi dengan cara menutup keran daripada buret tersebut. Perhatikan ilustrasi dari percobaan titrasi asam basa ini, di mana alat-alat yang dibutuhkan adalah buret, kemudian labu Erlenmeyer dan batang statif. Nah, di sini dimisalkan diilustrasikan adalah proses titrasi asam kuat oleh basa kuat. Nah, yang digunakan sebagai larutan baku atau titran adalah larutan basa kuat NaOH
yang sudah diketahui konsentrasinya dan diletakkan di dalam buret. Nah, kemudian sebagai titratnya yang akan dititrasi adalah larutan asam kuat HCl yang volumenya sudah diketahui tapi konsentrasinya belum diketahui. Nah, ini akan kita cari berapa konsentrasi dari HCl yang akan dititrasi oleh larutan NaOH. Nah, kemudian di dalam larutan HCl diberikan indikator penoftalen. Kemudian reaksi bisa kita laksanakan, buka keran secara perlahan, biarkan setetes demi setetes sampai terjadi perubahan warna. Jika sudah terjadi perubahan warna, segera hentikan proses titrasi dengan cara menutup daripada keran buret tersebut. Berarti titik akhir titrasi kita sudah selesai dan kalian bisa membaca berapa volume NaOH yang telah digunakan untuk proses titrasi ini. Untuk menghitung berapa konsentrasi HCl-nya. Nah, ini bisa kalian saksikan dari mulai awal titrasi sampai titik akhir titrasi, di mana tadi HCl belum berubah warna, titik akhir titrasi sampai HCl berubah warna menjadi merah keunguan, berarti proses titrasi sudah selesai. Dalam percobaan titrasi asam basa banyak beberapa faktor kesalahan yang bisa saja terjadi. Yang pertama bisa saja kesalahan karena pembakuan larutannya. Yang kedua bisa karena kesalahan pemipetan. Kemudian bisa juga kesalahan pembacaan buret, kemudian bisa juga kesalahan karena memilih indikator yang tidak tepat, ya. Bisa jadi indikator ikut bereaksi atau juga bisa kesalahan penetapan titik akhir titrasi. Dari kemungkinan kesalahan tersebut, yang terpenting adalah pada pemilihan indikator dan penetapan perubahan warna pada titik akhir titrasi. Selanjutnya kita perhatikan kurva titrasi. Jadi kalau kita sudah melakukan percobaan titrasi asam basa, kurva titrasi yang diperoleh berdasarkan jenis daripada titrasinya. Untuk yang pertama, titrasi asam kuat dengan basa kuat. Nah, di sini zat peniternya adalah basa kuat. Zat peniter atau titrannya adalah basa kuat. Sementara sebagai titratnya adalah asam kuat. Nah, daerah perubahan pH drastis dari pH ke 10. Nah, dicapai titik pH titik ekivalennya adalah 7. Nah, adapun indikator yang dapat digunakan untuk titrasi ini ada beberapa, tapi yang paling sering digunakan adalah PP atau penoftalen. Selanjutnya untuk kurva yang kedua yaitu basa kuat dengan asam kuat. Nah, berarti di sini zat peniternya adalah asam kuat. Zat peniternya atau larutan bakunya atau titrannya adalah asam kuat. Nah, di sini karena titratnya adalah basa kuat, maka posisi awal dari pH pasti di atas 7, mendekati 14. Nah, daerah perubahan pH-nya drastis mulai dari 4, pH 4 ke 10. Didapatkan titik ekivalennya 7. Nah, indikator yang digunakan sama seperti yang tadi, lebih tajam, lebih bagus menggunakan PP atau penoftalen. Nah, untuk kurva ini perbedaannya hanya kalau yang tadi pertama titratnya adalah asam kuat, maka posisi pH mendekati 1. Sementara kalau kurva yang kedua karena titratnya adalah basa kuat, maka posisinya mendekati 14. Tapi sama-sama mempunyai pH titik ekivalennya adalah 7. Selanjutnya kurva titrasi asam kuat dengan basa lemah. Berarti di sini sebagai titratnya adalah asam kuat dan sebagai zat peniternya atau titrannya adalah basa lemah. Nah, perhatikan karena titratnya adalah asam kuat, maka posisi kurva pertama kali berada di posisi mendekati pH 1 karena asam kuat, ya. Sementara akhirnya pasti karena basa lemah pasti di bawah mendekati 7, ya, di bawah 14. Seperti itu. Nah, daerah perubahan pH drastis 4 sampai 7. Nah, jadi titik ekivalen, pH titik ekivalennya berkisar dari 5 sampai 6. Nah, adapun indikator yang cocok untuk titrasi ini adalah metil merah. Selanjutnya kurva yang kedua, basa lemah dengan asam kuat. Berarti sebagai titratnya adalah basa lemah, sebagai zat peniternya atau larutan bakunya adalah atau titrannya adalah asam kuat. Nah, karena titratnya yang akan dititrasi adalah basa lemah, ya, pasti di awal pH-nya adalah di atas 7.
Ya, karena titrannya asam kuat, pasti nanti di ujung akhir kurvanya itu mendekati 1 pH-nya. Daerah perubahan pH drastis mulai dari pH 4 sampai 7, di mana pH titik ekuivalennya di kisaran pH 5 sampai 6. Nah, indikator yang cocok juga ini digunakan adalah metil merah. Nah, selanjutnya untuk kurva titrasi basa kuat dengan asam lemah, berarti sebagai titratnya atau yang dititrasi adalah basa kuat. Dan sebagai zat peniternya adalah asam lemahnya. Berarti nanti posisi pH itu mendekati 14 ya, mendekati 14. Kemudian akhir daripada kurvanya pasti di atas mendekati 7 karena dia basa lemah ya. Nah, daerah perubahan pH drastisnya 7 sampai 10. pH titik ekuivalennya kisarannya di 8 sampai 9. Nah, indikator yang dapat digunakan bisa kita gunakan phenolphthalein. Kemudian yang terakhir, kurva titrasi asam lemah dengan basa kuat. Berarti sebagai titratnya atau zat yang dititrasi adalah asam lemah, sementara zat peniternya atau titrannya adalah basa kuat. Posisi kurva pasti di awal adalah pH-nya mendekati 7 karena dia asam lemah ya. Sementara di akhir titrasi pasti mendekati 14 karena dia basa kuat. Daerah perubahan pH drastisnya antara 7 sampai 10. Dan titik ekuivalennya pH-nya berada di kisaran 8 sampai 9. Nah, indikator yang dapat digunakan adalah phenolphthalein. Nah, kita ketahui untuk titrasi asam basa ini berarti terjadi reaksi antara asam dengan basa. Reaksi asam basa merupakan kombinasi dari asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Reaksi asam basa disebut juga dengan reaksi penetralan karena reaksi ini menghasilkan garam dan air. Contoh, senyawa NaOH plus HCl. NaOH basa, HCl asam. NaOH basa kuat, HCl asam kuat. Maka yang akan dihasilkan adalah garam NaCl dan air H2O. Atau dapat dirumuskan asam plus basa menghasilkan garam plus air. Dari data percobaan titrasi yang sudah dilakukan, nanti akan diperoleh volumenya yang keluar dari buret atau dari larutan titrannya. Nah, di sini dapat kita masukkan ke dalam rumus V1 kali A kali M1 sama dengan V2 kali B kali M2. Nah, di sini posisi 1 ada posisi larutan penitrasi atau larutan titrannya yang di dalam buret. Sementara yang nomor 2 adalah posisi titratnya yang berada di dalam labu Erlenmeyer atau senyawa atau larutan yang memang kita akan cari berapa konsentrasinya. Apa itu V1? V1 adalah volume larutan penitrasinya satuan mililiter. V2 adalah volume larutan yang dititrasi satuan mililiter. M2 adalah konsentrasi larutan penitrasi dalam satuan molar. M2 adalah konsentrasi yang dititrasi dalam satuan molar. A adalah valensi larutan penitrasi, B adalah valensi larutan yang dititrasi. Demikian nanti kalian tinggal masukkan ke dalam rumus ini, nanti akan diperoleh berapa konsentrasi larutan yang dititrasi. Sekarang kita coba contoh soal dari titrasi asam basa. Yang pertama, 10 ml HCl yang tidak diketahui konsentrasinya dititrasi oleh larutan NaOH 0,1 molar. Pada titik akhir titrasi ternyata rata-rata volume NaOH 0,1 molar yang digunakan adalah 12,52 ml. Hitunglah konsentrasi HCl yang dititrasi. Nah, di sini berarti posisi daripada larutan NaOH adalah sebagai titran yang diletakkan di dalam buret. Sementara HCl adalah larutan yang akan dicari konsentrasinya bertindak sebagai titrat yang berada di dalam labu Erlenmeyer. Nah, di sini yang diketahui adalah volume HCl-nya, kemudian konsentrasi NaOH dan volume NaOH yang digunakan untuk proses titrasi. Berarti rumusnya kita bisa masukkan volume asam kali molaritas asam sama dengan volume basa kali molaritas basa. Nah,
Kebetulan HCl ini adalah asam bervalensi 1, kemudian NaOH adalah basa bervalensi 1. Jadi tidak diikutsertakan valensinya, tidak apa-apa. Lanjut kita masukkan ke rumusnya. Masukkan angkanya, volume asam 10 ml, volume basanya 12,52 ml, dan konsentrasi NaOH-nya 0,1 molar. Didapatkan konsentrasi asamnya, HCl-nya adalah 12,52 ml kali 0,1 molar dibagi 10 ml, didapatkan hasilnya adalah 0,1252 molar. Ya, jadi konsentrasi HCl kita dapatkan adalah 0,125 molar. Untuk contoh soal yang kedua, 10 ml HCl X molar dititrasi oleh larutan BaOH 2 kali 0,1 molar diperlukan 15 ml. Hitunglah konsentrasi HCl yang dititrasi. Berarti di sini posisi BaOH 2 kali adalah sebagai zat titrannya yang berada di dalam buret. Sementara HCl adalah sebagai titrat yang terletak di dalam labu Erlenmeyer yang akan dicari konsentrasinya. Nah, di sini data yang diketahui adalah volume HCl, kemudian konsentrasi BaOH 2 kali, dan volume BaOH 2 kali yang dibutuhkan untuk proses titrasi. Nah, kita ketahui bahwa HCl adalah asam yang bervalensi 1, kemudian BaOH 2 kali adalah basa kuat yang bervalensi 2, ya. Berarti nanti di sini untuk valensi basa dari BaOH 2 ini diikut sertakan dalam perhitungan, ya. Berarti masukkan volume asam kali molaritas asam sama dengan volume basa kali konsentrasi basa. Nah, volume asamnya 10 ml, konsentrasi asamnya HCl karena dia asam bervalensi 1, berarti yang akan kita cari adalah konsentrasi HCl-nya sama dengan volume basanya 15 ml kali konsentrasi basanya. Karena dia basa bervalensi 2 berarti 0,1 kali 2. Berarti didapatkan konsentrasi basanya adalah 0,2 molar. Sehingga didapatkan konsentrasi HCl-nya adalah 3/10 sama dengan 0,3. Nah, molaritas asam sama dengan molaritas H positif. Karena asam adalah valensi 1, valensi asam 1. Sehingga konsentrasi asam sama dengan konsentrasi H positifnya yaitu 0,3 molar. Nah, demikian penjelasan mengenai titrasi asam basa dari mulai pengertian, prosedur kerjanya, alat-alatnya, ya, kemudian jenis-jenis titrasi asam basa itu sendiri. Dan beberapa contoh soalnya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya untuk materi titrasi asam basa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.